virus corona di positif terinfeksi virus corona di epidemi COVID-19. Sudah ada 19 kasus infeksi virus corona di Indonesia. Pasien positif corona meninggal di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kota Bekasi yang sangat ini tengah menjadi sorotan karena mendapatkan data akurat yang luar biasa untuk angka kesembuhan sebesar 93%, serta angka kematian yang kurang dari 1,82%. Saat ini saya sudah berada di kawasan Perumahan Tropical Garden, Kota Bekasi, salah satu kawasan yang menerapkan sistem protokol kesehatan untuk COVID-19 dari segi isolasi maupun protokol lainnya. Untuk protokol sendiri akan dijelaskan langsung oleh salah satu pengurus Tropical Garden. Sekarang saya sudah bersama dengan Pak Dani selaku salah satu pengurus dari klaster Tropical Garden. Jadi untuk Pak Dani mungkin bisa dijelaskan bagaimana protokol kesehatan yang dilakukan di klaster Tropical Garden ini gitu. Insya Allah setelah proses pertemuan pengurus mulai dari JOM, sekarang ini tidak ada pertemuan. Yang intinya protokol Tropical Garden sama seperti di luar yang diterapkan pemerintah Indonesia. Seperti pertama pakai masker, yang kedua jarak antara 1,5 sampai 2 meter, yang ketiga jarang berkumpul-kumpul. Yang berikutnya kalau memang masuk sesuatu tempat, terutama dari pintu gerbang, mereka tetap cuci tangan. Bagi tamu-tamu kita. Untuk fasilitas di sini apa ada protokol tertentu seperti di kolam renang dan sekitarnya? Tentu ada. Seperti biasanya, seperti yang telah kami musyawarahkan sama kepengurusan, khususnya juga ditambah dengan tim COVID Tropical Garden, yang intinya kolam renang tetap dibuka di Tropical Garden dan harus memenuhi atau wajib memenuhi peraturan-peraturan protokol. Umpamanya yang diwajibkan yang sangat itu adalah khusus warga Tropical Garden atau penghuni Tropical Garden. Yang kedua, apabila mereka masuk kemari, pertama mereka mengecek suhu badannya. Suhu badannya setelah memenuhi syarat antara 35 sampai 36, 37 kami pulangkan, istirahat dulu, tidak boleh mandi. Yang berikutnya kita ada 2 kolam nih, kolam besar dan kolam kecil. Kolam kecil hanya dibolehkan itu untuk 2 orang, tentunya anak-anak. Terus yang besar itu boleh 5 orang. Jadi insya Allah 7 orang. Peraturannya demikian. Begitu mandi mereka juga harus pakai jarak, tidak boleh berkumpul. Tapi dari rumah mereka udah pakai masker, tes suhu badannya aman, mereka boleh dengan waktu yang telah ditetapkan. Kalau pagi waktunya itu dari jam 6 sampai jam 11 siang, dan kan siang dari jam 3 sampai jam 6 sore. Itu aja. Terus untuk peraturan di pemerintah sendiri, apa ada yang mengganggu kegiatan aktivitas di dalam klaster? Insya Allah sampai sekarang aman-aman aja. Alhamdulillah sampai sekarang aman-aman aja. Bahkan kalaupun ada gejala-gejala dari luar atau pengaruh warga yang terkontaminasi dengan COVID, itu hanya dari luar datangnya, dari mereka yang bekerja gitu kan. Tapi mereka begitu dapat, misalnya warga kami begitu ada terkontaminasi dengan COVID, mereka kami cek, kami isolasi diri sehingga tidak langsung tersebar penyakitnya ke warga-warga yang lain. Misalnya isolasi diri lah, isolasi mandiri, gitu. Jadi insya Allah sampai sekarang alhamdulillah semua yang sumber dari luar bukan dari kami. Gitu. Insya Allah sampai sekarang sehat selalu. Terus untuk peraturan, adakah peraturan tertentu untuk warga yang diisolasi? Apakah ada? Ada, itu sudah pasti. Sesuai dengan keputusan pemerintah itu 14 hari di rumah. Mengenai logistiknya itu mereka ada tim khusus dari kami yang mereka wajib telepon. Kami sediakan nanti sarapannya, makan siangnya gitu kan.
makan malamnya, ada kebutuhan dari yang lain daripada itu juga kami sediakan. Sehingga nanti apabila udah sehat, kalau mereka ingin mengembalikan biaya-biayanya, ya boleh. Kalau enggak, mereka kan ada uang iuran IPL khusus. Nah, itu hasil musyawarahnya begitu. Yang penting intinya perkembangan virus corona di tropikal, insya Allah sampai sekarang adem-adem aja, aman-aman aja. Baik Pak, terima kasih atas infonya. Jadi untuk kita terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ya, selamat sore. Ya, sekarang saya akan menanyakan langsung bagaimana kegiatan ketika pandemi ini terjadi kepada masyarakat langsung. Untuk kegiatannya bisa langsung dijelaskan oleh Ibu Nining. Ya, jadi bagaimana Ibu selama pandemi ini, apakah ada kegiatan yang mengganggu gitu? Ya, mengganggu secara langsung sih mengganggu ya, seperti kalau ke pasar harus pakai persyaratan ini itu, biasanya langsung ke pasar, sekarang jadi pakai masker, masuk pasar cuci tangan, tapi ada bagusnya juga, emang biar nggak semakin menyebar. Terus untuk peraturan dari PSBB sendiri di dalam komplek, apa ada yang mengganggu juga gitu? Bagus sih di kompleks ini, semuanya yang mengikuti peraturan yang protokol kesehatan semuanya udah dilaksanakan di kompleks ini, jadi nggak ada yang terpapar, alhamdulillah. Gitu ya. Untuk penjelasannya mungkin sudah selesai. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Mbak. Selamat sore. Sore. Itulah sekian dari kami. Saya Nisa Oktaviani dari Cluster Tropical Garden.